Kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Aku perjalanannya masih jauh. Pengen sharing-sharing lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Ngomong-ngomong, sebagai pengikut Kristus nih, saya tanya, kamu udah selamat ya? Yakin selamat? Yakin sudah selamat kah? Harus yakin sudah selamat gitu. Sudah diselamatkan. Banyak orang Kristen yang hidupnya jauh dari Tuhan. Jauh. Banyak orang Kristen pergi ke gereja setiap minggu, setiap ada ibadah, entah itu ibadah komsel, itu ibadah rumah tangga, entah ibadah apa aja. Hadir terus, pokoknya ada kegiatan ibadah, hadir terus. Tapi sebenarnya hidupnya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jahat. Banyak orang Kristen seperti begitu. Mencuri, masih. Berzina, selingkuh jalan terus. Satu gereja malah sama-sama pelayan, selingkuh. Suka iri hati, ngerasani terus orang lain, gak pernah mau lihat introspeksi dirinya sendiri sudah benar apa enggak. Julid aja terus sama kehidupan orang lain. Suka memfitnah orang lain. Suka mencari masalah dengan orang. Bahkan sudah berzina nih, yang perempuannya hamil, digugurin, membunuh. Begitukah caranya orang Kristen? Mata duitan, duit buat pelayanan dipakai buat pribadi. Banyak loh yang seperti itu. Sebel aku kalau denger yang kayak gitu-gitu tuh, sebel rasanya. Tapi banyak loh orang Kristen seperti begitu. Tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun mereka tahu bahwa waktu Tuhan semakin dekat, tetap aja kejahatannya jalan terus. Bertobatlah. Bertobatlah. Kita ini manusia banyak dosa. Semua manusia berdosa. Tetapi alangkah baiknya kalau ketika kita itu menyadari dosa kita, kita stop. Oke, Tuhan, aku memang berdosa di hadapan-Mu. Aku mohon ampun, Tuhan. Hari ini, detik ini, aku bertobat. Aku mau melangkah bersama-Mu ke depan. Aku tinggalkan semua dosaku. Aku tidak mau lagi lihat ke belakang. Mau nggak? Mau nggak? Bisa, Bu. Selingkuh masih enak, Bu. Korupsi masih enak, Bu. Gelapin duit pelayanan masih enak, Bu. Habis dia gini-gini di depan, aduh, iri hati aku. Yang dikoreksi itu sebenarnya diri kita, yang harusnya kita introspeksi diri kita. Coba di saat teduh itu loh. Saat teduh tuh kamu bisa ambil pagi, bisa ambil malam. Pokoknya setiap hari ada saat teduh. Cobalah di saat teduh kamu sendiri dengan Tuhan itu loh. Atau
jangan-jangan malah kamu nggak pernah saat teduh, makanya tidak punya satu intimasi dengan Tuhan, tidak punya satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Kristus, sebenarnya kartu truk kehidupan itu ada di tangan kita. Kalau kita punya satu intimasi dengan Tuhan, tidak perlu iri hati sama orang lain, tidak perlu dengki. Hari-hari kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ada sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan berikan, Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Dan segala kebutuhan kita, sebagaimanapun susahnya dunia ini, kita pasti dikasih solusi sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan itu membiarkan kita berjalan sendiri kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Dia. Tuhan itu Allah Bapa yang sangat baik. Dia menciptakan kita itu serupa segambar dengan Dia. Artinya ada kemuliaan di dalam hidup kita ini. Kemuliaan yang memancarkan Kristus. Kemuliaan yang memancarkan Allah Bapa surgawi. Hidup dalam kekudusan. Walaupun kita masih di dunia, tapi kita tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia. Kita berjalan dalam kehidupan kita bersama Tuhan tuh, wah, keren banget. Tidak ada manusia yang bisa mengenyangkan roh kita seperti Dia. Kalau kita renungkan hidup kita itu, cukup berkat yang Tuhan kasih itu cukup, dan kita ucap syukur. Wong mati itu kita nggak bawa harta. Bawa apa coba? Bawa harta. Nanti dalam petimu hartamu dimasukin semua. Atau rumahmu yang semegah itu juga dimasukin dalam peti? Kan tidak. Kita datang telanjang, kita pulang juga telanjang. Kalau kuburan kita ditaruh harta, ntar dibongkari orang, dimalingi orang. Udah mati, udah jadi bangke, masih juga digangguin. Coba. Hidup itu kita tidak bisa hanya memikirkan diri kita saja ya. Selain diri kita, ada orang lain juga yang harus kita berbagi kasih dengan orang lain, sesama manusia. Karena Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segala kekuatanmu. Di hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sudah enggak? Ayo kamu lakukan hukum yang kedua itu. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hello, yang kaya raya, yang punya banyak duit dan harta, sudah enggak kamu berbagi kasih ke orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri? Kau tidak biarkan orang lain kelaparan. Karena ketika kau memberi pakaian kepada orang yang telanjang, sama dengan kau memberikan pakaian pada Tuhan. Ketika kau memberikan makan pada orang yang lapar, sama dengan kau memberi makan pada Tuhan. Ayo diakonia, kalau kamu bingung mau berdonasi kemana, hubungi saya di 081225 198 945. Aku bantu menyalurkan donasi. Karena di lereng-lereng gunung, di dusun-dusun terpencil itu banyak sekali orang miskin, banyak orang yang susah, yang buat makan aja susah sekali, rumahnya bocor di mana-mana. Banyak, bukan cuma satu dua, banyak janda miskin, banyak orang-orang yang miskin.
bantulah mereka. Jangan cuma memikirkan diri kita sendiri secara pribadi, tetapi mau berbagi dengan orang lain. Butuh komitmen dan lakukan. Bukan cuma komitmen aja, lakukan. Belajar menjadi pelaku firman. Menjaga kekudusan bait Allah. Jangan ada pikiran-pikiran yang menajiskan bait Allah. Karena dosa itu dosa perzinahan misalnya. Bukan hanya persetubuhan itu yang membuat kita jatuh dalam dosa perzinahan, tetapi ketika kita memikirkan melihat lawan jenis dengan nafsu birahi, itu saja sudah dosa juga. Dosa perzinahan juga masuknya. Gitu loh. Terus misalnya kita iri hati melihat kekayaan orang lain, kesuksesan orang lain, yang bagus dari orang lain lah. Kita iri hati. Ketika kita memikirkan itu, kita sudah dosa, jatuh dalam dosa. Jadi belajar. Kemarin saya bicara untuk belajar melepaskan kedagingan kita itu butuh belajar hari lepas hari untuk belajar melepaskan itu. Tanpa kita belajar mendisiplinkan kedagingan kita akan terus jatuh dalam dosa. Butuh melatih diri kita ini, kedagingan kita ini untuk disiplin menjadi pelaku firman. Makanya penting untuk bergaul akrab dengan firman Tuhan, supaya kita itu bisa diajarkan Roh Kudus untuk selalu hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, sewaktu-waktu Tuhan mengambil kita tidak ada rasa takut lagi. Kita udah dibebaskan secara kedagingan. Kita menerima kemuliaan dari Tuhan. Sudah ada mahkota kemuliaan. Jadi pelaku firman. Di dunia kita belum memakai mahkota itu. Nanti jadilah pelaku firman. Kalau sebagai hamba Tuhan tapi hidup masih dalam kenajisan, bertobat. Kamu mulutmu menyampaikan firman Tuhan, tapi kamu berzina. Kamu mulutmu mengeluarkan firman Tuhan, tapi kamu serakah, kamu makan uang persembahan untuk orang miskin. Dosa. Mulutmu menyampaikan firman Tuhan, tapi kamu iri dengki, kamu sombong, keras kepala, bodoh wae. Belajar untuk melepaskan kedagingan kita. Belajar melepaskan keinginan daging yang justru menjerumuskan kita dalam dosa. Itu butuh pelatihan, butuh melatih diri kita ini. Ketika ada terpikirkan, Tuhan Yesus ampuni aku, buang jauh-jauh pikiran itu. Jangan terus-terus mau hidup di belenggu dosa. Iblis yang tertawa. Kamu mulutnya nyampein firman Tuhan, tapi kamu kelakuannya kayak gitu. Iblis tertawa, tepuk tangan, senang sekali iblis.
Iblis itu paling tahu kelemahan kita manusia. Jangan buka celah. Celah kecil aja dia bisa masuk. Kalau kamu itu memang suka berzina, oh dia akan terus mengikat kamu di dalam perzinahan terus. Kalau kamu sukanya duit, dia akan mengikat kamu terus dengan duit. Hidup yang kudus itu menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi laskar Kristus. Kita menang. Kita tidak jatuh oleh godaan iblis. Kuatkan hatimu. Oke, Bapak Ibu Saudara, kita jumpa lagi di cerita kisah perjalanan hidup